Baik, selamat pagi, siang, malam kepada Ibu Wike. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih telah membimbing kami selama semester ini dalam mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Nah, izinkan saya perkenalkan diri sendiri. Nama saya Melbert Limanda dengan NPM 2231127 dari kelas 5 PSIA. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertama-tama, izinkan saya membaca soal untuk UAS sebagai berikut. Buatlah sebuah artikel dan video berbicara dengan memilih salah satu tema. Yang saya memilih tema partisipasi dan antusiasme Gen Z terhadap pemilihan kepala daerah 2024, memilih atau golput. Instruksi selanjutnya yaitu materi tulisan secara garis besar dipresentasikan secara lisan dalam bentuk video. Baik, sesuai tema tersebut, saya memilih judul yaitu partisipasi Gen Z pada Pilkada 2024, memilih masa depan atau memilih golput. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang. Pilkada 2024 menjadi momentum penting bagi masyarakat Indonesia dalam menentukan arah pembangunan daerah. Pemilu ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang diharapkan dapat membawa perubahan positif. Sebagai generasi yang tumbuh dalam era digital, Gen Z sangat terhubung dengan teknologi dan media sosial. Selain itu, apatisme politik yang tinggi muncul karena banyak dari mereka merasa tidak percaya kepada sistem politik yang ada dan melihat banyak kandidat sebagai orang yang tidak jujur atau terlibat dalam korupsi. Nah, partisipasi Gen Z dalam Pilkada 2024 ini akan menjadi indikator yang penting bagi masa depan demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan untuk lebih mendekati Gen Z dengan kampanye yang relevan dan transparan, dengan tujuan untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses politik serta memperkuat legitimasi pemilihan. Selanjutnya, saya ada data mengenai tingkat partisipasi Gen Z dalam pilkada. Menurut data Komisi Pemilihan Umum atau KPU, jumlah pemilih muda pada pemilu sebelumnya mencapai lebih dari 50% total pemilih. Namun, survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Indikator Politik Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun mayoritas Gen Z memiliki antusiasme tinggi terhadap perubahan, hanya sekitar 60% yang benar-benar berencana untuk menggunakan hak pilih mereka. Sebagian lainnya cenderung apatis atau belum yakin akan keikutsertaan mereka. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan memilih atau golput. Yang pertama ada relevansi isu yang diusung kandidat. Yang kedua ada pengaruh sosial media dan konten digital, berhubung Gen Z adalah generasi yang sangat terlibat dalam media dan konten digital. Ketiga adalah pengalaman dan kredibilitas kandidat. Keempat ada kemudahan aksesibilitas pemilu. Dan terakhir adalah pengaruh keluarga dan lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan memilih ataupun golput. Keputusan untuk memilih atau golput memiliki efek yang signifikan bagi Gen Z, baik secara pribadi maupun dalam konteks demokrasi. Memilih memberikan kesempatan kepada Gen Z untuk meningkatkan keterwakilan aspirasi mereka, mendorong keakuntabilitas pemimpin, dan memperkuat demokrasi. Dengan memilih, mereka dapat merasa menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar, menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab terhadap masa depan. Namun, memilih juga memiliki resiko, seperti kekecewaan terhadap hasil apabila kandidat yang dipilih tidak memenuhi harapan atau adanya tekanan sosial untuk memilih kandidat tertentu. Di sisi lain, golput sering dianggap sebagai protes terhadap sistem yang dianggap kurang adil ataupun kandidat yang tidak relevan. Keputusan ini memungkinkan Gen Z untuk menghindari mendukung kandidat yang tidak mereka yakini. Namun, golput juga memiliki kelemahan, seperti mengurangi keterwakilan aspirasi mereka, melemahkan legitimasi sistem demokrasi, dan membuka peluang bagi pemimpin yang kurang kompeten untuk terpilih. Selanjutnya ada upaya meningkatkan partisipasi Gen Z dalam pemilihan umum. Untuk meningkatkan partisipasi Gen Z dalam Pilkada 2024, berbagai pihak dapat mengambil langkah strategis sebagai berikut. Satu, kampanye yang kreatif dan relevan. Kedua, peningkatan literasi digital. Tiga, meningkatkan kepercayaan pada sistem pemilu. Dan yang terakhir, pendidikan politik yang inklusif. Artinya melibatkan secara spesifik Gen Z melalui pendidikan politik. Dari penelitian dan artikel yang saya tulis, saya dapat menyimpulkan bahwa partisipasi dan antusiasme Gen Z dalam Pilkada 2024 akan sangat menentukan masa depan daerah dan bangsa. Sebagai generasi yang melek teknologi dan memiliki pola pikir kritis, mereka memiliki potensi untuk membawa perubahan signifikan dalam demokrasi Indonesia. Namun, tantangan seperti kurangnya kesadaran politik, pengaruh media sosial, dan rendahnya kepercayaan terhadap sistem pemilu perlu segera diatasi.
Dengan langkah kolaboratif seperti kampanye yang inovatif, peningkatan literasi politik, dan penerapan teknologi dalam proses pemilu, diharapkan Gen Z semakin aktif menggunakan hak pilihnya. Pilkada 2024 dapat menjadi momentum pembuktian bahwa generasi muda mampu menjadi agen perubahan yang positif bagi masa depan Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan pada kesempatan kali ini dalam video UAS Bahasa Indonesia ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya ucapkan terima kasih.